Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Asanagi benar-benar tak mengerti kenapa Amami, Sanae, dan Manaka sedang bersama tanpa dirinya. Padahal ketika Asanagi mengajak sebelumnya, mereka berkata tak bisa. Dan saat ini Amami tampak sedang mengeluh. Itu karena Asanagi tak bermain bersamanya. Sanae dan Manaka berkata kalau Amami pasti merasa kecewa. Amami berkata ia merasa senang, tapi akan lebih menyenangkan lagi jika ada Asanagi di sini. Tapi Asanagi berkata ia punya urusan bukan? Sanae dan Manaka yang tampaknya berbohong berkata kalau itu benar adanya. Asanagi yang menguping merasa kecewa dan sedih di saat yang bersamaan. Amami berkata kalau setidaknya ia bisa memberikan sesuatu ke Asanagi dan mencoba menghubunginya. Tapi Sanae langsung menghentikan maksud Amami. Ia berkata mungkin saja Asanagi sedang sibuk belajar sekarang. Jadi jika kita hubungi Asanagi sekarang, itu hanya akan mengganggu Asanagi saja. Amami pun mengerti dan bertanya apa yang mereka lakukan hari ini. Karena Amami lebih sering mengikuti Asanagi ketika hal seperti ini terjadi. Amami pun berkata kalau Asanagi memang begitu khawatir dengan nilainya. Bukankah Amami juga harus ikut belajar juga? Sanae dan Manaka tertawa karena sedari tadi Amami hanya membicarakan Asanagi saja, sedangkan Asanagi tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi sekarang. Asanagi merasa kalau Amami tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini berarti Sanae dan Manaka mengkhianati Asanagi? Apa ini karena film Asanagi tak menarik? Kenapa mereka tak ingin bermain bersama Asanagi? Asanagi pun pergi dan merasa ia harus berpura-pura tak mengetahui kejadian ini. Keesokannya di sekolah, Amami datang dengan penuh semangat menyapa Asanagi. Asanagi membalas sapaan Amami, tapi tampak ia sedang menahan sesuatu. Asanagi yakin kalau itu pertama kalinya Manaka dan Sanae berbohong padanya. Tapi Asanagi benar-benar tak bisa menahannya lagi dan merasa ini bukan kali pertama, tapi selalu terjadi sepanjang waktu. Asanagi yang memutuskan untuk melarikan diri berkata kalau ia berencana tak melanjutkan SMA di sini, tapi di sekolah lain. Amami yang mendengar itu bingung kenapa. Asanagi berkata ini bukan masalah biaya, tapi Asanagi merasa ada sekolah negeri yang juga sama bagusnya dengan sekolah mereka saat ini. Asanagi meminta maaf karena merahasiakan ini, karena tak ingin membuat mereka khawatir. Amami yang mendengar itu tiba-tiba berkata kalau ia juga ingin mendaftar di sekolah yang sama dengan Asanagi. Manaka dan Sanae panik dan bertanya apakah Amami bisa belajar dari sekarang juga. Mendengar perkataan Amami itu membuat Asanagi kaget dan merasa ia bisa merasa sangat bahagia. Dan mungkin saja hal sebelumnya terjadi lagi jika Asanagi selalu bersama Amami dan akan meragukan orang lain lagi dan akan ditinggal sendirian lagi. Asanagi berkata kalau ujiannya mungkin akan sangat sulit, tapi Amami tak menyerah dengan mudah. Dan setelah perpisahan sekolah, Amami berkata ke Sanae dan Manaka untuk terus berkomunikasi satu sama lain dan Amamiyu pulang duluan. Setelah tinggal mereka bertiga, Sanae berterima kasih atas segalanya dan merasa akan sangat kesepian tanpa Amami dan Asanagi. Tapi Asanagi merasa sangat hampa sekarang. Dan karena ini pertemuan terakhir mereka, Asanagi bertanya soal masalah sebelumnya, di mana ketika Asanagi mengajak untuk menonton bersama, mereka berdua berbohong dan bermain tanpa Asanagi, bukan? Mereka berdua kaget dibuatnya dan berkata kalau mereka tak berbohong. Tapi Asanagi berkata ia melihat mereka bertiga sedang bersama karena Asanagi juga ada di sana. Asanagi hanya ingin tahu kenapa. Apakah Asanagi pernah melakukan sebuah kesalahan karena mereka tak akan bertemu lagi? Jadi Asanagi meminta mereka untuk jujur padanya dan Asanagi akan merahasiakan ini dari Amami. Mereka berkata kalau mereka cemburu dengan Asanagi yang bisa menjadi sahabatnya Amami. Semua orang berkata kalau tak ada yang spesial dari Asanagi, jadi mereka merasa bisa melakukan hal yang sama. Asanagi mengerti dan paham kalau setidaknya mereka tulus ketika bersama Amami dan berharap bisa terus berteman dengan Amami karena Amami juga menyukai mereka berdua. Tapi Asanagi tak bisa menghadapi hal semacam ini dan berpisah begitu saja. Jika mereka berdua adalah seorang putri dan tak seorang pun yang berkata buruk kepada mereka berdua, maka semua orang akan berpikir kenapa orang yang bersinar seperti Amamiyu malah memilih Asanagi Umi. Asanagi juga tak bisa menyalahkan pemikiran semacam itu karena Asanagi juga terpesona saat pertama kali
melihat Amami. Asanagi yang pulang ketika hujan berkata ketika sampai di rumah ia akan menonton film komedi yang sangat lucu, jadi ia bisa tertawa sepuasnya dan menangis sejadi-jadinya. Dan itulah yang terjadi sebelum Asanagi memutuskan untuk masuk ke sekolah ini. Amami yang mendengar itu benar-benar tak mengetahuinya. Asanagi berkata kalau itu salah satu alasan kenapa ia tak ingin bertemu Sanae dan Manaka di festival sekolah. Amami merasa kalau Sanae dan Manaka sangat jahat, tapi Asanagi berkata itu tak benar. Mereka sudah mengatasinya dan itu hanya tindakan spontan karena rasa ingin tahu. Tapi meskipun begitu, Amami tetap tak bisa memaafkan mereka berdua karena bagi Amami, Asanagi adalah teman terbaiknya. Asanagi yang mendengar itu kaget dan berkata ketika ia mendengar kalimat itu, ia merasa sangat bahagia. Tapi di saat yang bersamaan, ia merasa tak senang dan membencinya. Asanagi bingung bagaimana harus mengatakannya. Asanagi berterima kasih Amami yang menyukainya. Tapi meskipun Asanagi menyukai Amami, Asanagi mulai membenci Amami juga. Asanagi meminta maaf dan meminta untuk dibiarkan sendirian karena ia ingin tenang. Ia tak bermaksud mengganti topik, tapi Asanagi memintanya untuk membiarkannya sendirian dulu. Maki berkata ke Amami untuk biarkan Maki mengejarnya dan mengatasi masalah ini dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi Amami tak mengerti maksudnya. Maki berkata bagaimana harus mengatakannya. Maki merasa kalau ia dan Asanagi sangatlah mirip. Amami yang tak mengerti tapi meminta Maki untuk menjaga Asanagi dan Maki menerimanya dengan senang hati. Di ruang kelas yang kosong, Asanagi duduk sendirian menatap langit dari jendela kelas. Ia berkata bukankah untuk membiarkannya sendirian dulu. Tapi Maki berkata kalau Asanagi memang menginginkan itu, seharusnya buatlah agar ia tak bisa ditemukan dengan mudah. Asanagi berkata kalau beban itu terasa berat di pundaknya. Asanagi mencoba menahan semua beban itu, tapi pada akhirnya keluar juga. Asanagi mengatakan hal yang buruk dan merasa ia menjadi sosok yang sangat buruk. Tapi Maki berkata tak seperti itu. Hanya saja Asanagi sudah memendam semuanya sendiri agar Amami tak marah pada temannya, bukan? Tapi Asanagi merasa ia pantas mendapatkannya. Padahal Asanagi yang awalnya berkata kalau Amami itu orang yang ceria, lucu dan disukai semua orang. Tapi Asanagi juga yang merasa tersinggung ketika orang membandingkan dirinya dengan Amami. Asanagi merasa ada sebuah bisikan yang mengatakan untuk lebih baik menjadi penyendiri saja. Dan Asanagi sering dibuat menangis karena hal itu. Asanagi ingin mengabaikan hal itu dan tak mungkin Asanagi melakukannya tanpa alasan. Maki merasa mengerti dan bertanya apakah jangan-jangan alasan Asanagi ingin merahasiakan hubungan mereka karena hal itu juga. Asanagi berkata ia tak ingin Amami juga merebut Maki yang merupakan teman satu-satunya Asanagi yang berharga. Asanagi tak ingin Maki direbut oleh siapapun dan menangis sejadi-jadinya. Maki merasa kalau Asanagi sangatlah luar biasa. Asanagi berkata benar, ia sudah melakukan yang terbaik. Karena itu pujilah Asanagi lebih banyak lagi. Sedangkan di tempat lain, Nina melihat Amami yang terdiam sendirian dan bertanya apa yang sedang Amami lakukan. Amami berkata ia sedang merenungkan sesuatu karena ada banyak hal yang datang secara tiba-tiba. Dan cerita pun kita lanjut lagi nanti.